Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ibi Marjan dengan NIM 1822282 dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi Sekolah Teknologi Elektro dan Informatika akan membahas UTS Sistem Multimedia. Untuk materi-materi soal-soalnya, yang pertama ada kalkulasi bitrate untuk video 4K dan subsampling, yang kedua data kompresi dengan Huffman coding, dan yang terakhir aliasing dan sampling rate pada audio nada. Untuk soal pertama, yaitu tentang kalkulasi bitrate. Misalnya, Andi membeli TV dengan layar OLED 4K. Jika TV tersebut menggunakan subsampling 4:2:0, berapa bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps? Jelaskan jawaban Anda. Jika ada data yang kurang lengkap, silakan ambil asumsi. Untuk menjawab soal ini, yang pertama, menentukan diketahuinya yaitu resolusi 4K dengan asumsi 3840 banding 2160 pixel. Lalu subsampling 4:2:0 dengan asumsi 8 bit per channel. Lalu refresh rate-nya 60 fps. Lalu ditanyakannya bitrate-nya. Untuk menghitung bitrate, dapat dihitung dengan mengalihkan bit per frame dengan frame per second. Yang didapatkan dari bit per pixel dikalikan dengan pixel per frame dikalikan dengan frame per second. Pada kasus ini didapatkan bit per pixel 12 bit per pixel, pixel per frame-nya 8.294.400 dan frame per second-nya 60 per second. Didapatkan dengan menstatistikkannya dapatkan bitrate-nya 5,97 gigabit per second. Lalu yang kedua, tentang data kompresi. Soalnya, buatlah data string yang berisi 5 karakter. Pertama, nama depan Anda ditambah karakter STI, STI, ITB. Akan dikompresi menggunakan algoritma Huffman coding. Contoh karakter dengan nama mahasiswa Huffman Dewantara. Sehingga data string yang terbentuk kembali STI, STI, ITB. Untuk soal-soalnya, buatkan tabel frekuensi, bangunlah Huffman tree, tentukan kode binary Huffman, hitung rata-rata panjang bit, menghitung ukuran total bit, menghitung rasio kompresi, menjelaskan keuntungan dan keterbatasan Huffman coding, menentukan hasil encodingnya, lalu menjelaskan tahapan decoding, dan yang terakhir menentukan hasil decoding dari awal, dari string awalnya. Nah, untuk pada kasus ini, saya menuliskan nama depan saya Habibi, lalu string yang terbentuk didapatkan Habib STI, STI ITB, lalu didapatkan tabel frekuensi seperti ini. Untuk ukuran tree-nya pertama-tama kita bisa mengurutkan sesuai frekuensi dulu. Lalu pada lalu setelah itu memilih dua frekuensi terkecil. Ini bebas boleh H dan A atau E di antara tiga itu. Lalu memilih frekuensi dua terkecil lagi. Dalam kasus ini saya memilih E dan S. Lalu memilih frekuensi terkecil lagi, digabungkan, lalu memilih dua terkecil lagi, akan diulangi terus sampai menghasilkan uh, akar pohon, satu akar pohon. Nah, pada kasus ini dapatkan Huffman tree-nya seperti ini. Untuk binary tree-nya. Lalu dari binary tree ini dapat dilihat Huffman tree-nya dengan yang kiri 0 dan yang dengan leaf kiri 0, leaf kanan 1. Untuk pada kasus ini didapatkan Huffman code-nya seperti ini yang didapatkan dari baca Huffman tree-nya. Misalnya untuk H dari akarnya 0, 0, 0, 0, H itu didapat. Nah, untuk rata-rata panjang bit dapat dihitung dengan mengalihkan sigma frekuensi karakter dengan membagi sigma frekuensi karakter dikalikan dengan panjang code dengan per total karakter. Kita dapat melihat lagi tabel frekuensinya ya, dengan menghitung
Rata-rata panjang bit pada kasus ini didapatkan 2,888 bit per karakter. Lalu, ukuran bit untuk 1000 karakter. Ukuran total bitnya yaitu banyak karakter dikalikan dengan rata-rata panjang bit. Dalam kasus ini didapatkan 2889 bit. Lalu untuk rasio kompresi, untuk representasi asli karakter 8 bit, pada kasus ini didapatkan rasio kompresinya yaitu 1:2,7. Lalu untuk pro dan kontra Huffman Code atau kelebihan dan kekurangannya yaitu kompresinya lossless, jadi tidak akan ada kok kehilangan informasi. Kode prefix. Jadi antara kode itu tidak ada pemisahnya. Jadi bisa dibaca langsung gitu tanpa pemisah. Lalu mudah diintegrasikan, mudah diimplementasikan, kompresinya efisien karena eh, yang kecil apa simbol yang sering digunakan itu bakal lebih kecil daripada yang jarang digunakan si ukuran bitnya. Untuk kontranya perlu mengetahui frekuensinya, pohon Huffman tree-nya yang rumit, lalu prosesnya lambat, kurang efektif untuk data yang kecil, untuk yang simbol-simbolnya dikit gitu, kurang efektif. Ada metode lain yang lebih efektif. Lalu untuk hasil encodingnya dapat dilihat dengan me- melihat string awal dan tabel Huffman-nya, Huffman code-nya. Lalu mengganti satu-satu karakter dengan sesuai dari tabel. Misal H jadi 0000. Untuk tahapan decoding, yang pertama baca bit satu per satu. Perhatikan Huffman tree jika terbaca 0 ke kiri, jika satu ke kanan. Jika sudah sampai ujung daun, keluarkan karakter. Kembali ke akar, lanjut baca bit, ulangi sampai semua bit habis selesai. Misalnya pada kasus ini dari Huffman code-nya kita baca 0. Nah, ini maju 0 ke kiri satu. Terus 0 lagi ke kiri lagi satu. Lalu 0 lagi ke kiri satu. Lalu 0 lagi didapatkan H. Langsung masukkan H. Dan ulangi proses tersebut sampai semua bitnya habis dan dihasilkan hasil decodingnya Habib STI ITB seperti yang di awal. Lalu untuk soal terakhir tentang aliasing dan sampling rate. Nah, untuk soalnya itu diketahui tangga nada si mayor do 261 Hz, re 293,66 Hz, mi 329,63 Hz, fa 349,23 Hz, sol 392 Hz, la 440 Hz, si 493,88 Hz, dan do titik 523,25 Hz. Suatu alat memiliki dua mode sampling, A 800 Hz dan B 1000 Hz. Untuk setiap nada, tentukan apakah terjadi aliasing di mode A dan mode B. Jelaskan secara musikal apa yang terjadi ketika aliasing ditemukan pada program Python. Apakah nada yang dihasilkan masih sama? Apa akibatnya untuk musisi atau pengguna? Putar contoh hasil audio dengan dua mode sampling rate pada nada La sampai dengan 440 Hz dan jelaskan apa yang terjadi. Nah, untuk penentuan terjadinya aliasing, kita dapat menggunakan teori Nyquist, yaitu aliasing terjadi jika F sampling lebih besar dari dua frekuensi. Jadi, F-nya lebih kecil dari frekuensi sampling per 2. Untuk frekuensi sampling yang mode A 800 Hz, yang mode B 1000 Hz. Jadi, Nyquist-nya 800 untuk yang mode A didapatkan 400 Hz dan yang mode B 500 Hz. Nah, untuk terjadinya aliasing, jadi yang mode A tuh harus lebih kecil dari 400 Hz dan yang mode B harus lebih kecil dari 500 Hz. Untuk ini masih aman, tidak ada aliasing. Pada kasus ini yang do mode A terjadi aliasing dan pada mode B yang do titik yang aliasing. Saat aliasing, ada yang dihasilkan akan berbeda, akan terdengar lebih rendah. Karena hal itu terjadi karena frekuensi akan terrefleksi di bawah frekuensi Nyquist berdasarkan rumus F alias sama dengan pengurangan F sampling dikurang F original. Lalu untuk aliasingnya itu pada
Pada mode A, mode B, di sini masih sama. Nah, kalau yang aliasing nih, akan yang 440 akan jadi 360 Hz dan seterusnya. Berdasarkan rumus yang tadi. Saat aliasing, musiknya jadi false, jadi out of tune gitu. Lalu mengganggu harmoni pada musisi ini. Lalu musik menjadi tidak nyaman didengar, menyebabkan kesalahan interpretasi. Untuk audio 2 mode Nadala, ini dapat dilihat pada kode ini. Langsung kita demokan. Misalnya di ini tuh akan menghasilkan tiga, tiga audio. Yang pertama tuh yang mode, ini yang mode A lah, dengan mode A dapatkan suaranya seperti ini. Lalu yang La mode B dapatkan suaranya seperti ini. Nah, ini yang seharusnya seperti yang mode B ya. Nah, untuk ini perbandingan yang 360 Hz didapatkan suaranya seperti. Nah, ini sama seperti yang tadi kan, yang mode A tadi. Oke, jadi berdasarkan rumus yang sudah dibahas sebelumnya, pada mode A akan teraliasing karena frekuensi samplingnya lebih kecil daripada dua kali frekuensi nada tersebut. Pada mode B tidak teraliasing karena frekuensi samplingnya lebih besar daripada dua kali frekuensi nada tersebut. Dengan begitu, maka frekuensinya pada mode A teraliasing menjadi 360 Hz, pada mode B tidak teraliasing tetap 440 Hz. Sekian dari saya, terima kasih.